3. Oke, di sini kami dari kelompok 3, di mana kami akan mempresentasikan, bukan mempresentasikan sih, mendiskusikan hasil wawancara yang sudah kami wawancarai oleh pihak sekolah, di mana kami mewawancarai ya, pihak sekolah dari sekolah negeri Tingkir Lor 1, di mana kami di sini membawakan sebuah wawancara tentang manajemen personalia. Seperti itu. Di sini kami sudah menyiapkan 6 pertanyaan yang sudah kami berikan ke pihak sekolah, dan puji Tuhan juga pihak sekolah juga meresponnya dengan baik wawancara dari kami. Dan di sini kami juga memberikan wawancara yang pertama, yaitu bagaimana prosedur atau proses rekrutmen guru atau pegawai baru di sekolah ini. Nah, pihak sekolah meresponnya di mana perekrutan guru atau karyawan di SD Negeri Tingkir Lor 1 terdapat 2 jenis, yaitu 2 jenis karyawan, maksud saya, yaitu PNS dan P3K. P3K ini artinya honorer, seperti itu. Dan untuk PNS atau P3K itu perekrutmennya dari BKD Salatiga atau Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Intinya harus melalui tes, seperti itu, seperti tes CPNS atau tes P3K. Kemudian untuk yang honorer, misal ingin merekrut pegawai ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga terlebih dahulu, seperti itu. Dan jika Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini menyetujui adanya pegawai baru, kemungkinan akan bisa kita masukkan ke pegawai di sekolah ini, sekolah SD Negeri Tingkir Lor 1, seperti itu. Kemudian jika Dinas Pendidikan tidak menyetujui, akan disesuaikan kebutuhan pegawai tersebut. Jika pegawai tersebut benar-benar membutuhkan pekerjaan ini, akan diterima, seperti itu. Dan jika Dinas Pendidikan memang tidak menyetujuinya atau benar-benar tidak menyetujuinya, maka tidak bisa, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 yang kami wawancarai, yaitu soalnya apa saja sih syarat-syarat dan ketentuan penerimaan guru atau pegawai baru di sekolah ini, seperti itu. Syaratnya adalah untuk yang CPNS itu melalui tes. Jadi semisal guru yang daftar itu harus linear. Maksudnya linear di sini mereka mengatakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan di SD. Misalnya di SD ini butuh guru kelas, paling tidak yang mendaftar adalah harus lulusan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, seperti itu. Kemudian untuk honorer itu sama. Semisal SD Negeri Tingkir Lor 1 ini membutuhkan guru kelas, paling tidak yang biasa yang kita butuhkan syaratnya adalah seperti ijazah, transkrip nilai, akta 4. Seperti itu untuk yang honorer. Kemudian yang untuk karyawan, syaratnya apa aja? Syaratnya yaitu seperti CV, surat lamaran, kemudian ijazah terakhir. Ijazah terakhir itu bisa jadi ijazah SMP, ijazah SMA, atau mungkin bisa ijazah SD, seperti itu. Dan yang kemudian biodata dan transkrip nilai, itu juga paling penting untuk syarat-syaratnya. Kemudian yang nomor 3 yang kami wawancarai oleh pihak sekolah, yaitu siapa sih yang bertugas merekrut guru atau pegawai baru di sekolah ini? Apakah pihak sekolah membentuk panitia untuk merekrutmen guru dan karyawan, atau bagaimana caranya? Seperti itu. Dan di sini mereka meresponan dengan baik, yaitu untuk perekrutmen di CPNS, PNS, atau P3K atau honorer seperti itu langsung dari BKD Kota Salatiga. BKD Kota Salatiga atau BKN dari pusatnya. Artinya memang lembaga yang bertugas untuk untuk merekrut guru PNS atau guru P3K biasanya juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kalau untuk honorer itu biasanya dari sekolah memutuskan dengan kepala sekolah. Artinya jika kita benar-benar butuh guru atau karyawan honorer, itu biasanya kepala sekolah itu mengadakan rapat dengan guru-guru yang lain, seperti itu. Kemudian dari rapat itu nanti mencari apakah ada yang mendaftar atau tidak, ada yang direkrut atau tidak, seperti itu. Baru dari situ ketika ada yang mau
direkrut akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dan jika Dinas Pendidikan menyetujui, baru sekolah akan membuat SK atau surat keterangan buat pengangkatan pegawai atau honorer yang baru, seperti itu. Itu dari saya lanjutkan ke teman saya, Mary. Silakan, Mary. Baik, yang selanjutnya itu pertanyaannya adalah guru atau pegawai yang ada di SDN Tingkirlor, apakah jika sudah pensiun mendapatkan dana pensiun? Jadi jawabannya itu untuk yang PNS atau pegawai negeri sipil saat sudah pensiun maka mereka akan mendapatkan dana pensiun. Namun untuk pegawai yang honorer mereka tidak mendapatkan dana pensiun. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu jika ada guru atau pegawai yang melanggar peraturan atau kode etik kerja, apakah langsung diberhentikan atau bagaimana? Nah, di sekolah SDN Tingkirlor 01 ini tidak langsung diberhentikan karena sistemnya yaitu kekeluargaan. Jadi jika ada permasalahan sebisa mungkin dibicarakan dengan baik-baik. Nah, namun jika yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran yang benar-benar melanggar kode etik guru, maka kepala sekolah akan memberikan teguran atau peringatan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, tahap-tahap untuk pemberhentiannya itu, yang pertama itu, jika dia melanggar peraturan pertama kali, maka akan diberikan teguran berupa bimbingan. Jadi yang bersangkutan akan diberikan bimbingan. Nah, jika sudah dibimbing atau sudah diberikan teguran, namun yang bersangkutan tidak ada perubahan, maka kepala sekolah akan memberikan surat pernyataan kepada yang bersangkutan. Nah, jika sudah diberikan teguran berupa bimbingan, kemudian diberikan surat pernyataan oleh kepala sekolah, namun yang bersangkutan masih melanggar kode etik guru atau melanggar peraturan pekerjaan, maka yang bersangkutan akan diserahkan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan. Maka Dinas Pendidikanlah yang akan mengkoordinasikan dengan pihak atasan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kapan terjadi mutasi atau perpindahan atau pergantian pekerjaan? Nah, kalau mutasi di dalam sekolah seperti guru kelas terjadi setiap akhir semester. Jadi, setiap akhir semester guru-guru bersama kepala sekolah akan melakukan rapat evaluasi. Nah, di dalam rapat evaluasi ini guru bersama kepala sekolah akan menentukan penempatan kelas di semester selanjutnya, seperti itu. Tetapi untuk posisi kepala sekolah, petugas perpustakaan, TU, guru mata pelajaran seperti guru mata pelajaran agama dan penjaskes, kemudian petugas kebersihan sekolah itu tidak dapat mutasi atau berpindah posisi, seperti itu. Nah, untuk mutasi antar sekolah itu ditetapkan oleh Dinas Pendidikan langsung. Untuk waktu dan tempat mutasinya itu ditentukan juga oleh Dinas Pendidikan. Waktunya bisa kapan saja terjadi mutasi, seperti itu. Oke, terima kasih Mary buat penjelasannya tadi dari 3 pertanyaan ya. Oke, di sini di mana kami juga membuat kesimpulan, yaitu di mana kesimpulan yang kami tarik dari diskusi yang sudah kami berdua lakukan, yaitu di mana jika ada seorang pegawai atau seorang yang ingin mendaftar di PNS karena apa yang kami wawancara ini adalah sekolah negeri, jadi harus mengikuti tes-tes yang ada. Mau tidak mau, seorang itu harus ikut tes, dan jika syukur-syukur jika tesnya itu berhasil, maka dia akan dapat diterima di sekolah negeri seperti itu. Dan kemudian jika sudah masuk dalam dunia pekerjaan masuk PNS, yaitu ada lagi kode-kode etik yang harus dikuasai dan harus dikuasai seperti itu, dan dikuasai juga di disiplin dengan kode etiknya tersebut, mematuhi lah seperti itu. Oke, dari itu saja yang kami diskusikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikannya. Ini dari kami, undur kata. Selamat siang.